Haleluya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita masih boleh menikmati kemurahan dan berkat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan bersyukur. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur sampai hari ini Tuhan. Tuhan memberkati kami. Tuhan menolong kami melewati hari-hari dan hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Kami mau bersyukur kepadamu. Dan kami mau bersorak-sorai. Kami mau beribadah Tuhan kepada Engkau. Pada hari ini Tuhan dengan ucapan syukur. Kami menikmati berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam
tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Iman kami teguh bersamamu, Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setiamu.
Ya Tuhan, Bapa, Yehwah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur hari ini kami menghadap di dalam ibadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti secara online di rumah. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami dan Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyerahkan Tuhan memberkati sehingga seluruh yang kami persembahkan dalam ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami membawa hati kami untuk Tuhan isi dengan rahasia firman Tuhan sehingga kami meraih kemenangan. Terima kasih urapi kami semua, baik anak-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu maupun semua kami yang mendengar, sehingga kami diberkati dan diperbaharui, disempurnakan dalam kami menyembah dan memuliakan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk kembali para pelayan. Bapak Ibu baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti secara online di rumah, di keluarga masing-masing. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita hadir di hadapan Tuhan mempersembahkan ibadah kita. Dan mari kita memperhatikan firman Tuhan. Saya mendoakan dan diberi oleh Tuhan hari ini dan minggu-minggu berikutnya. Nanti temanya adalah mempersiapkan kemenangan. Ya, tema kita akan mempersiapkan kemenangan. Dan ini seri yang pertama. Jadi perenungan firman Tuhan ini tidak bisa hanya hari ini, tetapi saudara harus mengikuti juga minggu-minggu berikutnya. Nanti akan semakin lengkap menghadapi situasi yang sekarang kita hadapi, yang sering saya istilahkan situasi khusus seperti sekarang ini, sehingga kita ibadah pun banyak memakai online. Bagaimana kita mempersiapkan kemenangan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah menemukan kunci kemenangan. Ini yang pertama. Jadi rinciannya nanti kita akan ikuti terus seri-seri berikutnya, saudara. Hari ini adalah menemukan kunci kemenangan. Kita baca dahulu Ulangan pasal 20 ayat 3 dan 4 saja kita baca. Kalau mau saudara baca mulai ayat 1 ya baik. Lalu nanti ada ayat emas, yaitu di Amsal 21 ayat 31. Saya baca dulu untuk saudara. Ulangan pasal 20 ayat 3 dan 4 ya. Ulangan pasal 20 ayat 3 dan 4. Dengarlah hai umat pilihan Tuhan. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Kemudian ayat emasnya di Amsal pasal 21 ayat 31 saya baca firman Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, saudara perhatikan firman Tuhan itu diberikan kepada umat Tuhan waktu itu. Nah, memang ayat yang pertama kita baca tadi di kitab Ulangan, umat Tuhan waktu itu menghadapi musuh, yaitu musuh yang kelihatan. Jadi wujudnya musuh manusia yang memerangi mereka, gitu ya. Namun demikian petunjuk yang ada dalam ayat ini untuk meraih kemenangan dalam peperangan, ini saya sebut ini sebuah nilai atau sebuah resep atau sebuah kunci ya untuk meraih kemenangan. Nah, siapapun musuh yang kita hadapi, mari nanti kita memperhatikan kunci-kunci kemenangan ini. Karena sebagai orang beriman, tentu saja kita masih ingat bahwa landasan hidup kita adalah kehendak Tuhan. Landasan hidup kita adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan menyatakan
yang kita baca ini nanti akan kita dalami di bawah ini. Nah, kemudian bagian firman Tuhan di kitab Amsal itu adalah bagian di mana satu ayat yang kita baca tadi terpisah dengan ayat-ayat sebelumnya. Saudara, nanti kalau sudah ada waktu coba diteliti, saudara, hari-hari ini mestinya kita banyak waktu, coba diteliti di atasnya itu sepertinya hampir tidak ada hubungannya. Jadi ini berdiri sendiri. Dan dia di sana tadi mengatakan bahwa kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nah, mari kita aplikasikan dengan hidup kita dalam hari-hari ini bahwa disadari atau tidak, kita sedang ada di dalam situasi pertempuran. Saya ingin menyampaikan beberapa bagian ya dari renungan hari ini adalah bagian pertama saya beri judul memahami situasi pertempuran. Memahami situasi pertempuran. Nah, bagian pertama, poin pertama, keadaan manusia masa sekarang ini, masa kini ini ya, keadaan manusia masa sekarang. Mari kita melihat sejarah manusia dengan berdasarkan sejarah suci yang ada di kitab suci tentu saja. Sebagai orang beriman sekali lagi, yang menjadi acuan kita adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berisi sejarah suci dan juga firman Tuhan yang lain berupa janji, berupa larangan, berupa anjuran, dan seterusnya. Nah, sejarah suci menyatakan bahwa manusia pertama yaitu Adam dan Hawa diciptakan suci sempurna. Sungguh semuanya amat baik ya. Manusia pertama dapat bertemu dan bergaul secara langsung dengan Tuhan di Taman Eden waktu itu. Karena dosa, maka manusia menjadi turun derajat kemuliaannya, manusia terbuang di bumi yang terkutuk ini, manusia dapat mengalami kemudian kelemahan, kerusakan, dapat menjadi sakit, mengalami penuaan, dan pada akhirnya menuju atau mengalami apa yang dikenal sebagai kematian, akhir dari hidup manusia. Jadi manusia atau anak cucu Adam, kita yang sekarang ada di dunia ini adalah manusia yang dalam hidupnya menghadapi rongrongan, saudara. Saudara nanti bisa memperbanyak lagi. Coba kita renungkan, ada rongrongan kekurangan, rongrongan penyakit, rongrongan kerusakan, dan pada akhirnya rongrongan ke arah kematian atau akhir hidup sekali lagi. Nah, itu keadaan manusia sekarang. Poin yang kedua dari bagian pertama ini, subjudulnya adalah manusia selalu ada di medan pertempuran. Manusia selalu ada di medan pertempuran. Penjelasannya bagaimana? Mari kita renungkan bahwa bagi yang benar-benar menyadari, maka jelas manusia itu sebetulnya menghadapi peperangan terus-menerus dalam hidupnya. Kalau saudara belum menyadari ya coba mulai sekarang direnungkan. Saudara belum menyadari aja. Tetapi manusia itu mestinya merasakan bahwa hidupnya itu berjuang terus, saudara. Hidupnya itu terus-menerus menghadapi pertempuran. Nah, dalam pemahaman rohani maka sering disimpulkan bahwa musuh manusia itu ada dua. Terutama orang beriman harus menyadari hal ini. Yaitu musuh besar manusia itu yaitu satu, daging atau kedagingan, dan yang kedua iblis. Yang dimaksud dengan daging adalah bahwa kita manusia beriman yang menginginkan hidup benar di hadapan Tuhan, ternyata direpotkan dengan kehendak kedagingan kita yang sangat tidak mudah untuk ditaklukkan, saudara. Kemauan tubuh biologis kita yang selalu bertentangan dengan kemauan kita untuk meraih kebaikan yang dari Tuhan, itu terasa sekali. Orang yang mau berbuat baik dalam hidupnya harus mengalahkan kehendak jasmaninya yang cenderung mengarah kepada kejahatan. Direpotkan juga oleh nafsu biologis yang seringkali mendominasi dan rawan mengalahkan kehendak baik kita. Masih dirongrong oleh keserakahan, sifat dengki, kekerasan, dan ketidaktaatan kepada kebenaran serta kekudusan Tuhan, saudara. Nah, mengenai peperangan melawan daging ini, firman Tuhan menyatakan dengan jelas dalam surat Roma. Roma pasal 7 ayat 20 sampai 23. Firman Tuhan berkata, jadi jika aku
berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Cukup jelas ya. Jadi musuh manusia yang pertama adalah kemauan kedagingannya sendiri. Kita untuk mentaati kepada Tuhan, untuk berbuat baik, kebenaran, kekudusan yang dari Tuhan itu, yang menjadi penghalang itu kedagingan kita. Itu mesti kita sadari. Nah itu sebetulnya peperangan. Disadari atau tidak saudara. Nah kemudian musuh yang kedua adalah iblis. Yang ini jelas dari banyak bagian Alkitab kita memahami bahwa iblis adalah musuh manusia. Tuhan Yesus di Yohanes pasal 8 ayat 44, Yohanes 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan bahwa iblis itu pembunuh manusia sejak awalnya. Ya, enggak usah dibaca, ini saya sampaikan aja. Nah, dari pemahaman ini saya ingin mengulangi bahwa sebenarnya manusia beriman itu selalu ada dalam situasi pertempuran. Halo. Apakah saudara menyadari bahwa kita ini ada dalam pertempuran selalu? Sayangnya tidak banyak yang menyadari saudara. Kita lebih banyak tidak memikirkan hal itu, makanya kita tidak menyadarinya saudara. Lalu banyak orang hidup seenaknya. Nah mari kita hari ini kita renungkan kaitannya dengan situasi yang kita hadapi, situasi khusus yang kita hadapi ini. Nah kalau ada yang baru menyadari sekarang, ayo semakin kita sadari bahwa orang beriman itu selalu ada dalam situasi pertempuran. Sekali lagi. Mari sekarang kita lihat di bagian 2. Bagian 2 saya beri judul hakikat meraih kemenangan. Nah ini mulai. Dan sekali lagi saya tidak bisa menjelaskan hanya satu hari ini ya. Makanya ikuti terus tema mempersiapkan kemenangan ini. Ikuti terus, nanti kita akan semakin memahami apa yang harus kita kerjakan menghadapi situasi khusus ini. Ini penting, saya mendoakannya, sungguh-sungguh merenungkannya, mohon kepada Tuhan supaya ini menjadi berkat buat saya dan saudara untuk menghadapi situasi khusus ini. Bagian 2, hakikat meraih kemenangan. Nah yang poin pertama, mengenali musuh. Mengenali musuh. Di atas sudah mulai kita identifikasi tadi ya, siapakah musuh manusia itu? Musuh kita sebenarnya itu adalah daging dan iblis. Oke. Nah secara fakta, sekarang kita sedang dihadapkan kepada musuh yang tidak kelihatan, yaitu bibit penyakit. Saya menyebut aja begitu. Bibit penyakit yang merata di seluruh dunia. Kalau dikaitkan dengan pemahaman di atas, maka semua bibit penyakit itu, entah namanya kuman, jamur, parasit, virus, sel-sel ganas, atau pembusukan, itu ada sejak manusia jatuh dosa. Sejak manusia jatuh dosa, baru manusia itu merasakan adanya penyakit, saudara. Jadi ya itu, musuh itu ada kaitannya dengan kejatuhan manusia dalam dosa. Nah selanjutnya mengingat pelayanan Tuhan Yesus yang selalu mengusir penyakit dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk penyakit apapun, itu dalam pelayanan Tuhan Yesus banyak diusir penyakit itu. Maka jelas penyakit adalah musuh manusia. Alkitab menyebutnya roh penyakit, atau tepatnya roh yang menyebabkan sakit. Nanti saudara bisa mengeceknya di Markus pasal 9 ayat 25 dan Lukas pasal 13 ayat 11. Tuhan Yesus, firman Tuhan menyebutkan roh yang menyebabkan sakit. Markus 9 dan Lukas 13, nggak usah dibaca sekarang, tapi saudara untuk referensi nanti saudara bisa membuka di sana. Alkitab menyebut seperti itu. Jadi penyakit itu musuh manusia. Nah hari-hari ini kita sering melihat, membaca dan mendengar, akhirnya kita merasakan juga bahwa sekarang sering kita dengar tuh, kita harus melawan bibit penyakit itu. Melawan, harus kita lawan. Nah gitu. Nah jadi sadar atau tidak, kalau kita ini sekarang diharapkan melawan bibit penyakit itu musuh, maka kita ini berada dalam peperangan, saudara. Nah, kenyataannya adalah
bahwa bibit penyakit yang kita lawan itu tidak kelihatan. Bahkan para ahli di seluruh dunia belum dapat melawan bibit penyakit itu. Para ahli baru dapat mengidentifikasi, tetapi bahkan beberapa dari petugas kesehatan saja gugur di tengah tugas. Ini fakta. Jadi peperangan ini peperangan yang serius. Minggu-minggu yang lalu saya sudah menyebutkan bahwa ini peperangan serius, bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga menyangkut sosial politik, juga menyangkut ekonomi. Jadi sendi-sendi hidup manusia semuanya merasakan adanya situasi khusus ini. Saudara, jadi faktanya kita sedang menghadapi musuh yang tidak kelihatan oleh mata telanjang, dan musuh itu benar-benar ada. Dan jelas akibat yang ditimbulkannya tidak dapat dibantah lagi. Nah, pada perkembangannya saudara-saudara, ada berbagai perkiraan bahwa bibit penyakit itu katanya dibuat oleh orang yang memang lalu nanti dikait-kaitkan dengan politik dan ekonomi, ya. Nah, yang ini tidak mudah dibuktikan dan saya tidak ingin membahas di sini. Ya, kurang penting dengan judul kita, saudara ya. Tapi kalau saudara mau menelisik lebih dalam lagi, silahkan. Ini sekarang di media sosial banyak dinyatakan semacam itu, hanya saudara jangan bingung. Tetap berpegang kepada firman Tuhan sebagai dasar dari hidup kita. Nah, walaupun ada banyak kabar menggemparkan, tapi berpeganglah pada sabda Tuhan, begitu. Nah, akan saya ajak kita semua menyimpulkannya saja di bagian kedua ini, kesimpulan sementara maksud saya, adalah bahwa musuh yang merupakan bibit penyakit itu, kalau menurut saya, itu adalah merupakan salah satu strategi iblis untuk menekan kita manusia. Termasuk kita umat beriman. Musuh itu memanfaatkan kelemahan manusia akibat dosa, yang kemudian tubuhnya kurang bisa atau tidak bisa melawan penyakit. Maka ini dipakai untuk menekan manusia termasuk orang beriman. Nah, oleh karena itu secara kerohanian, secara kerohanian, maka kita harus mengenalinya, kemudian kita berusaha melawannya. Nanti sekali lagi minggu-minggu ke depan kita akan semakin meneliti dengan lebih rinci lagi bagaimana meraih kemenangan, ya, bagaimana mempersiapkan kemenangan kita itu. Nah, ingat kita sedang ada dalam situasi pertempuran. Bagi yang baru menyadari sekarang ini, sekali lagi saya ingatkan, ketahuilah sekali lagi bahwa sebenarnya selama hidup kita sebagai orang beriman itu senantiasa, sekali lagi, selalu menghadapi pertempuran, saudara, ya. Nah, jadi jangan terkejut kalau sekarang menghadapi musuh yang nyata-nyata ada di depan kita, yang dapat kita rasakan ini, bahkan faktanya juga sudah menimbulkan korban itu. Sebenarnya ini adalah bagian dari pertempuran laten kita. Halo. Jadi ini sekarang ini bagian dari pertempuran laten kita. Itu harap disadari. Kalau baru sekarang surprise menghadapi atau shock menghadapi seperti ini, wah ini mungkin saudara dan saya di antara kita ini ada yang wah kok begini ya. Sebetulnya orang beriman itu selalu ada dalam pertempuran, saudara. Nah, menghadapi musuh kita, mari kita membawa diri kita untuk menyadari sebagaimana firman Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita. Ini yang penting. Nah, bagian yang terakhir saya beri subjudul poin ini adalah pemenang sejati adalah Tuhan. Pemenang sejati dalam pertempuran, segala pertempuran itu adalah Tuhan, saudara. Melalui firman Tuhan yang kita perhatikan kali ini, bahwa untuk meraih kemenangan di dalam pertempuran melawan musuh itu, kuncinya ada pada Yang Maha Kuasa. Kuncinya ada di Tuhan. Maka kita mendapati sebuah nilai, atau dapat dikatakan sebuah rumus, atau dalil, atau kunci, atau mekanisme unggul. Apa itu? Kalau mau memenangkan peperangan,
bahwa kunci kemenangan itu dalam pertempuran itu ada pada Tuhan. Baca sekali lagi. Dengarlah hai umat pilihan Tuhan. Ini loh yang sudah kita baca di awal tadi. Kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu. Janganlah takut. Janganlah gentar. Dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Lalu ayat emas kita, yang tadi sudah saya katakan ini, satu ayat ini berdiri sendiri di Amsal 21 ayat 31 itu, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara, kalau boleh disimpulkan adalah bahwa siapapun orang beriman yang ingin meraih kemenangan dalam pertempuran melawan musuh harus mencari kemenangan itu dari tangan Tuhan. Saudara, karena waktu yang terbatas, maka dalam pokok bahasan kita hari ini belum dapat menampilkan hal-hal praktis atau petunjuk-petunjuk nyata dari firman Tuhan yang mengarah kepada kemenangan dalam pertempuran itu. Tetapi mari menyadari dulu bahwa kita dapat menang kalau kita tetap berada di pihak Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mencari kemenangan atas pertempuran melawan bibit penyakit ini di luar Tuhan, tidak akan menemukannya. Segala pertempuran bagi orang beriman, kunci kemenangannya ada di tangan Tuhan. Maka untuk yang pertama ini, nah mari kita merenungkan, mari kita tetap ada di pihak Tuhan. Nah dengan kesadaran ini, mari terus kita cari petunjuk yang lebih nyata dari rahasia Tuhan, melalui penelitian akan firman-Nya, dan juga pergaulan yang intim dengan Tuhan, dengan doa-doa, penyembahan, kedekatan kita kepada Tuhan. Mari kita mencari rahasia-rahasia ilahi yang memperlengkapi kita menang dalam peperangan. Sekali lagi, kita dibatasi waktu, tapi puji Tuhan, waktu-waktu yang akan datang, minggu-minggu yang akan datang, kita masih lagi bisa menelitinya dengan baik. Nah, orang-orang yang dekat Tuhanlah yang memenangkan pertempuran, karena sumber kemenangan itu ada pada Tuhan. Kata penutupnya adalah Amsal 21 ayat 31 tadi sebagai ayat penutup, saudara. Sebelum kita menghadapi perjamuan kudus, hari ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Nah, kata penutupnya, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus dan juga berdoa untuk firman Tuhan ini. Saudara yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita memasuki saat teduh. Biar saudara berdiam diri, berdoa kepada Tuhan, persiapkan dirimu. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jadi saudara-saudara, kalau kita serius di hadapan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita serius di hadapan Tuhan, maka saudara-saudara, Tuhan juga mendekat kepada kita. Tetapi kalau saudara sembarangan, habis kebaktian aja lakukan sambil mainan HP atau apapun, itu namanya enggak serius. Oh, Tuhan enggak akan mendekat kepada kita. Karena itu ayo gunakan detik-detik ini, kita serius di hadapan Tuhan. Gunakan kita untuk memasuki saat teduh, berdiam diri, renungkan firman Tuhan ini. Hari ini Tuhan menggarisbawahi bahwa pertempuran apapun, termasuk pertempuran ketika kita menghadapi bibit penyakit yang melanda seluruh dunia, intinya adalah mari kita mencarinya di tangan Tuhan, karena kemenangan ada di tangan Tuhan. Siapkan hati kita untuk meraih rahasia ilahi ini dan juga untuk menerima perjamuan kudus. Mari terus dalam saat teduh dan kita akan berdoa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saudara yang di rumah juga silahkan bangkit berdiri supaya kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara jangan melakukan kegiatan yang lain sekarang ini. Sementara jangan lupa perjamuan kudus dipersiapkan dan kita nanti akan berdoa dan menerima perjamuan kudus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Bawa diri kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan dalam seluruh hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, di tengah saat teduh ini, mari kita menghadapinya dengan doa dan sungguh-sungguh kita berada di hadapan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus ini. Saya mengingatkan bahwa yang berhak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang sudah baptis selam dan sekarang ini sedang tidak hidup dalam dosa. Kalau ada yang hidup dalam dosa, jangan mengambil perjamuan kudus, jangan mencobai Tuhan. Firman Tuhan berkata, banyak orang yang sembarangan menerima perjamuan kudus bisa sakit bahkan meninggal. Itu firman Tuhan yang mengatakan semacam itu. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Tapi biarlah kita yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita memuliakan Tuhan dengan yang kita lakukan ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tetap berdiri kita pujikan apapun yang terjadi di dalam hidupku. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita angkat roti hosti perjamuan kudus ini di atas kepala kita dan tetap berdiri. Saudara yang di rumah yang belum membagikan perjamuan kudus, segera kepala keluarga atau yang dituakan bagikan kepada orang-orang di sekeliling saudara. Dan mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan dan kita menerimanya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan hormat dan kekudusan yang nyata dari Tuhan. Firman Tuhan, sebab apa yang telah aku terima telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita menerima tubuh Tuhan ini. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat
cawan perjanjian baru di atas kepala kita, firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Masing-masing saudara mengucap syukur untuk yang saudara terima dari Tuhan di dalam hidupmu. Keselamatan yang Tuhan berikan, segala hal yang Tuhan berikan, penjagaan yang Tuhan berikan, sehingga sampai hari ini kita tetap kedapatan layak di hadapan Tuhan, hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Mengucap syukurlah, sembah Tuhan dengan ucapan bibir kita. Memuliakan Tuhan dengan pujian kita, ucapan-ucapan yang memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenang. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu sembah Dia. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan, haleluya. Bapa sumber pertolongan kami sembah Engkau Tuhan, sumber pertolongan kami, juru selamat kami. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Suna mana ratanda mana larasande mini tendi. Bersama-sama dengan Raja Daud kita berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung raja wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak menyerahkan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Mari kita berdoa. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa ini. Dan sekali lagi saya katakan bahwa saya ingatkan, persembahan adalah bagian dari ibadah.
Karena itu dalam ibadah mesti ada persembahan yang saya persembahkan, yang kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan juga nanti kita akan melakukan doa konser sebagaimana setiap minggu pertama, khususnya untuk memohon Tuhan semakin memberkati perluasan pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan tempat ibadah permanen yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengangkat persembahan kami kepada Tuhan. Kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kami tahu persembahan adalah bagian dari ibadah kami. Terima kasih Tuhan memberi kesempatan kepada kami hari ini untuk masih bisa mempersembahkan kepada Tuhan. Baik melalui berbagai saluran yang ada, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan Engkau dengan harta kami. Berikan kepada kami kemampuan mempersembahkan lebih lagi. Karena kalau kami mempersembahkan banyak, itu bukti bahwa Tuhan sudah menambahkan berkat buat kami. Walaupun dalam situasi sulit seperti apapun, tapi berkati kami Tuhan sesuai dengan janji dan firman-Mu. Semua orang yang mengasihi Engkau berkati, hidup berkelimpahan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mempersembahkan korban ini kepada Tuhan, dan terus kami akan menaikkan doa konser kepada Tuhan. Tuhan berkenan memberikan kepada kami tempat ibadah yang permanen, yang selalu kami rindukan itu, yang sudah kami doakan tiap hari dengan doa-doa yang rinci. Sekarang kami terus menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk rahasia firman Tuhan. Kami tahu rahasia ini akan diungkapkan, dibukakan lebih lagi, khususnya dalam menghadapi situasi khusus ini. Tapi berikan kepada kami, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang beriman melalui nama Tuhan Yesus Kristus kepada Yehuwah Allah Tuhan kami, maka kami akan meraih kemenangan karena sesuai dengan janji Tuhan dan bahkan sesuai dengan sejarah suci setiap orang yang bergaul, yang erat dengan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali, yang di rumah juga silahkan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita akan sekali lagi kita dengan penuh semangat dan antusias kita akan menyatakan visi dan misi gereja kita. Saya undang untuk sekali lagi bangkit berdiri dan kita akan nyatakan visi dan misi kita yang akan diambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Visi: tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi: menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis, bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani, untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami ingin mengakhiri ibadah kita hari ini, dan kami menaikkan doa syafaat kami khususnya untuk bangsa dan negara kami. Mohon Tuhan yang menolong. Tuhan menolong umat-Mu di seluruh dunia yang takut akan Tuhan, yang berseru kepadamu. Jagai supaya kami utuh, dijauhkan dari penyakit, dan Tuhan membebaskan negara kami dari keprihatinan. Tetapi Tuhan memberikan pemulihan, dan segera kami dapat menikmati berkat limpah rahmat yang dari Tuhan itu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk kota kami masing-masing, di mana kami tinggal, dimanapun kami berada, Tuhan menolong kami. Kami berdoa untuk semua yang sudah kami terima dalam ibadah ini, bahkan kapanpun rekaman ini, suara dan gambar ini dapat dilihat, Tuhan hadir memberkati kami, menyertai penyampaian rahasia firman Tuhan ini, sehingga kami diberi kekuatan, diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati semua yang sakit dalam hari-hari ini. Tuhan jamahkan tangan-Mu, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang susah Tuhan hiburkan.
yang di dalam tekanan, Tuhan membebaskan dari berbagai tekanan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk semua yang ulang tahun dalam minggu-minggu ini, juga Tuhan berikan umur panjang, rezeki yang lancar, dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih, kami mau mengakhiri ibadah kami. Tim pelayanan akan kembali ke rumah kami masing-masing, juga kami yang di rumah, keluarga kami masing-masing akan melanjutkan semua kegiatan kami. Oh Tuhan, kami berdoa supaya walaupun dalam situasi khusus berikan terobosan baru, sehingga kami terus dapat hidup lebih meningkat lagi ke dalam kebaikan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Dan kalau hari ini kami mengakhiri fellowship kami melalui ibadah online ini, Tuhan akan mempertemukan kami dalam ibadah yang lebih sempurna, lebih normal. Pemulihan Tuhan anugerahkan dalam berkat lebih meningkat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gedung ini maupun yang di rumah masing-masing, mari kita mengakhiri ibadah kita ini. Angkat hatimu, tadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari Allah Yehuwah, Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias, Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama, amin. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu.